Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anto Rusyanto dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas praktik pertama dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Tujuan dari tugas ini adalah untuk mengimplementasikan beberapa konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Kita langsung saja ke soal tugasnya, yaitu Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori, yaitu makanan dan minuman. Yang kedua, yaitu pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, yaitu maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus seperti diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp100.000. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000. Yang terakhir, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, dan total harga pemesanan. Lalu informasi pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasi ke dalam struk pembayaran. Sebelumnya, saya sudah menyusun coding program ini terlebih dahulu agar pada saat presentasi tidak memakan waktu yang terlalu lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap demi tahap proses codingnya mulai dari pembuatan kelas, penggunaan array, hingga penerapan struktur keputusan dan perhitungan total pesanan. Langkah awal adalah membuat kelas menu sebagai blueprint atau cetakan objek dari setiap makanan atau minuman, yaitu penjelasannya, string nama menyimpan nama menu, label harga menyimpan harga menu, string kategori menunjukkan jenis menu makanan atau minuman. Konstruktor menu ini digunakan untuk memberikan nilai awal pada setiap objek menu saat dibuat. Kita masuk ke import Java. Bagian ini mengimport kelas scanner untuk menerima input dari pengguna. Dan untuk baris ketiga, kemudian membuat kelas utama bernama pemesanan yang berisi metode main. Kita lanjut ke baris kelima, yaitu membuat scanner dan data menu. Penjelasannya adalah variabel input digunakan untuk membuat input dari pengguna. Dua array dibuat untuk menyimpan daftar makanan dan minuman, masing-masing berupa objek dari kelas menu. Dan yang terakhir yaitu tiap menu punya nama, harga, dan kategori yaitu makanan atau minuman. Selanjutnya baris ke-22 yaitu menampilkan daftar menu tanpa perulangan. Penjelasannya adalah bagian ini menampilkan daftar menu ke layar. Karena kita tidak memakai struktur pengulangan, maka setiap item dicetak satu persatu secara manual. Dan kita lanjut ke sistem outprint. Di sini program meminta pengguna memasuki nama, menu, dan jumlahnya. Setelah itu, pengguna bisa memilih apakah ingin menambah pesanan kedua. Jika jawab ya, maka sistem akan menanyakan menu kedua dan jumlahnya. Data pesanan disimpan dalam variabel pesanan 1, jumlah 1, pesanan 2, dan jumlah 2. Dan selanjutnya pada baris ke-56 yaitu menghitung total harga. Cari harga digunakan untuk mencari harga berdasarkan nama menu yang dimasukkan. Jika harga ditemukan, maka total dihitung dengan cara harga dikali jumlah, dan jika ada dua menu, keduanya dijumlahkan. Kita lanjut ke baris 66 yaitu menghitung pajak, biaya pelayanan, dan diskon. Dihitung pajak sebesar 10% dari pembelian, ada biaya pelayanan tetap yaitu Rp20.000. Jika pembelian melebihi Rp100.000, pelanggan mendapatkan diskon 10%.
Dan jika total pembelian melebihi 50.000, pelanggan mendapatkan promo yaitu beli satu gratis satu untuk kategori minuman. Selanjutnya untuk menampilkan struk pembayaran. Selanjutnya pada bagian ini menampilkan seluruh rincian transaksi seperti pesanan, jumlah, pajak, biaya pelayanan, diskon hingga total akhir. Menunjukkan juga promo yang diperoleh pelanggan dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Dan selanjutnya yaitu input close, yaitu menutup objek scanner untuk mencegah kebocoran sumber daya setelah input selesai digunakan. Dan yang terakhir yaitu fungsi cari harga tanpa perulangan. Fungsi ini menggantikan perulangan for each, mengecek satu persatu elemen array makanan dan minuman menggunakan if else. Jika nama menu cocok, maka fungsi akan mengembalikan harga. Jika tidak ditemukan, program menampilkan pesan error. Selanjutnya saya akan coba menjalankan program tugas praktik pertama ini untuk melihat bagaimana hasil dari kode yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini kita bisa melihat proses mulai dari tampilan menu, input pesanan, hingga hasil perhitungan total bea dan struk pembayaran. Kita coba run. Di sini sudah terdapat 4 menu makanan yaitu nasi padang, rendang, ayam sayur, dan kikil. Dan menu minumannya yaitu teh tawar, teh manis, es jeruk, dan jus alpukat. Kita coba melakukan pesanan untuk mendapatkan promo beli satu gratis satu kategori minuman. Di sini sudah terlihat total pesanannya yaitu 75.000. Dikarenakan pembelian melebihi 50.000, jadi mendapatkan promo yaitu beli satu gratis satu untuk kategori minuman. Dengan pajak 10% yaitu 7.500, biaya pelayanan 20.000, total akhir yaitu 102.500. Dan sekarang kita coba untuk pesanan berikutnya. Kita coba masukkan masih di nasi padang. Kita pesan 10 dan rendangnya 10. Di sini terlihat total pesanan yaitu 170.000 dengan pajak 10% yaitu 17.000, biaya pelayanan 20.000 dan kita mendapatkan diskon 10% karena pembelian melebihi dari 100.000 dengan total akhir Rp186.300. Jadi dalam proses coding ini diterapkan beberapa konsep penting pemrograman berorientasi objek dan logika dasar yaitu kelas dan objek, array dan string, metode dan parameter, struktur keputusan, dan yang terakhir yaitu perhitungan aritmatika dan logika kondisi. Hasil akhirnya berupa program restoran sederhana yang mampu menghitung total pesanan pajak, pelayanan, diskon, dan promo, lalu menampilkan struk pembayaran lengkap. Untuk praktikum kali ini, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.